Kau tengok gak cewek yang lewat tadi? Iya, gue lihat. Apa? Dia pegang dompet. Target gak? Boleh. Ayo kita langsung aja loh. Ayo, naik ya. Salah satu contoh dari tindak pidana terhadap benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan bahas tindak pidana terhadap harta benda. Saya sendiri Lovin Syakila Irawan. Saya Andri Setiawan. Saya Inzia Nurul Azizah. Saya Melsaria Kusina Sitompul. Saya Tisha Bida Azra. Saya Amelia. Saya Edward Zari Meninggulan. Saksikan video kami. Tindak pidana terhadap harta benda adalah perbuatan melawan hukum dan menyerang kepentingan hukum orang lain atas harta benda miliknya. Nah, tindak pidana terhadap harta benda ini diatur di buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di KUHP juga mengatur mengenai jenis-jenis yang ada di dalam tindak pidana terhadap harta benda. Terdapat 6. Yang pertama adalah penadahan, pemerasan, penipuan, pencurian, penggelapan, penghancuran, dan perusakan barang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dapat disimak di video berikut ini. Nah, penadahan merupakan menerima, membeli, ataupun menukarkan barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat ikut dipersalahkan apabila ikut membantu serta suatu kejahatan tersebut. Nah, penadahan terdapat 2 unsur loh. Yang pertama, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari penadahan adalah yang diketahui atau yang disebut dengan dolus, dan yang kedua, yang diduga benda tersebut berasal dari suatu kejahatan atau yang disebut dengan culpa. Unsur objektif dari penadahan adalah membeli, menyewa, menggadai, dan juga menukar. Penadahan ini diatur dalam pasal 450 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Penggelapan adalah tindakan seseorang dengan sengaja menguasai atau menggunakan barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Nah, penggelapan ini diatur pada pasal 372 sampai 377 KUHP. Pada pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok dengan maksimum penjara 4 tahun. Pada pasal 373 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam bentuk ringan dengan maksimum penjara 3 bulan. Nah, pada pasal 374 dan 375 adalah penggelapan dalam bentuk berat. Pada pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh karena adanya hubungan kerja dengan maksimum penjara 5 tahun. Nah, pada pasal 375 KUHP mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh pengurus dengan maksimum penjara 6 tahun. Pasal-pasal ini bertujuan melindungi kepemilikan barang secara melawan hukum yang berhubungan dengan penguasaan barang oleh pihak lain. Nah, sekarang kita masuk kepada penipuan. Penipuan sendiri adalah kegiatan membujuk orang lain dengan tipu muslihat supaya korban memberikan barang miliknya kepada pelaku. Nah, penipuan ini diatur di dalam pasal 378 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan modus operasi dari pelaku seperti menggunakan identitas palsu, memberikan informasi yang salah, dan membujuk korban agar memberikan harta bendanya atau memberikan pinjaman kepada pelaku. Dan untuk hukuman bagi pelaku penipuan ini adalah maksimal 4 tahun. Nah, di dalam KUHP juga mengatur mengenai jenis-jenis penipuan seperti penipuan biasa, penipuan surat-surat, dan penipuan pokok, dan lain sebagainya. Dan untuk penipuan secara online ini bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki barang tersebut.
Berdasarkan pasal 362 KUHP, pencurian memiliki unsur mengambil barang yang diambil berupa barang tersebut kepunyaan orang lain, dan pengambilannya dengan cara melawan hukum. Tindakan pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai 365 KUHP. Di pasal 362 mengatur tentang pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Selanjutnya pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara 7 tahun sampai 9 tahun. Kemudian pasal 364 yang mengatur tentang pencurian ringan dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan atau dengan denda 60.000. Dan juga pasal 365 yang juga mengatur tentang pencurian pemberatan dengan ancaman pidana 9 tahun, 12 tahun hingga pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerasan dan pengancaman. Dalam pendefinisiannya sendiri, pemerasan dan pengancaman adalah suatu tindakan seseorang untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan melakukan suatu tindak kekerasan ataupun pengancaman dengan tujuan untuk merupakan suatu harta benda, menghilangkan utang ataupun memberikan piutang kepada orang lain. Nah, pemerasan dan pengancaman diatur dalam KUHP pada buku 2 bab 23 dengan pasal 368, 369, 370 dan 371. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pasal-pasal pemerasan dan pengancaman. Pada pasal 368 menjelaskan tentang pemerasan secara pokok dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 9 tahun. Pada ayat 2-nya menjelaskan tentang pemberatan pemerasan pengancaman yang pada dasarnya berhubungan dengan pasal 365 pada ayat 2, 3 dan 4. Pada pasal 369 itu menjelaskan tentang pengancaman, yaitu suatu tindakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang melakukan suatu pemerasan ataupun pencemaran baik secara lisan ataupun tertulis, yang dimana untuk mendapatkan suatu harta benda oleh orang lain. Nah, untuk sanksi pidananya sendiri itu berupa penjara paling lama 4 tahun, dan pada ayat 2-nya menjelaskan bahwasanya tindakan ini tidak akan dituntut kecuali jika korban melakukan pelaporan. Pada pasal 370 menjelaskan penghubungan antara pasal 367 dengan bab pemerasan dan pengancaman. Pada pasal 371 menjelaskan bahwasanya dari setiap kejahatan tersebut dapat menghilangkan suatu hak-hak, yang mana hal ini didasarkan pada pasal 35 dari nomor 1 hingga nomor 4. Perusakan dan penghancuran benda. Perusakan dan penghancuran benda diatur dalam pasal 406 sampai dengan pasal 412. Pasal ini mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak benda. Rumusnya terdapat pada pasal 407, karena pasal 407 ini termasuk dalam pasal pokok. Jadi perusakan benda ringan harus memenuhi unsur-unsur terhadap pasal 406, lalu ditambahkan oleh pasal pokok yang sehingga jika kerusakan benda yang dialami tidak lebih dari 250.000. Selanjutnya, contoh kasus pencurian di mana seorang karyawan Bank Lampung yang berinisial CBT nekat mencuri uang 800 juta rupiah dari mesin ATM Bank Lampung di minimarket di Kabupaten Pesisir Barat. Modusnya, pelaku mencuri kunci mesin ATM dari laci supervisor. Kemudian, kunci tersebut digunakan pelaku untuk mencuri uang dari mesin ATM Bank Lampung yang berada di daerah Pesisir Barat. Akibatnya, korban mengalami kerugian sekitar 800 juta rupiah. Terhadap pelaku dijerat pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, yang pertama perbuatan melawan hukum, yang dimana CBP mencuri uang dari mesin ATM dengan tindakan tidak sah. Yang kedua, niat jahat, di mana pelaku merencanakan pencurian kunci mesin ATM dari laci supervisor. Yang ketiga, pemberatan, di mana pelaku dalam pencurian menggunakan alat atau kunci dan melibatkan akses khusus sebagai karyawan bank yang memperberat tindakan tersebut. Selanjutnya, kasus penipuan. Sepasang suami istri, Muhsin dan Saraswati,
ditangkap karena menipu parkiran di Madang Sukutuan. Modusnya, pelaku berpura-pura ingin membeli rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah korban. Kemudian, pelaku berpura-pura meminjam satu motor Honda Beat Street warna hitam milik korban dengan alasan ingin pergi ke rumah temannya yang berada di desa Dirimulia. Namun, motor tersebut tidak dikembalikan oleh pelaku dan korban mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah. Nah, pada kasus ini pelaku dijatuhi pasal 378 tentang penipuan. Unsur-unsurnya, yang pertama, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yang dimana pelaku bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan penipuan yang dilakukan tersebut. Yang kedua, dengan maksud menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, yang dimana pelaku berpura-pura meminjam motor milik korban dengan alasan yang palsu. Yang ketiga, dengan tipu muslihat atau keadaan palsu, yang dimana pelaku berpura-pura ingin membeli rumah dan meminjam motor korban yang merupakan kebohongan. Nah, selanjutnya ada hubungan seksual dengan hewan. Hal ini diatur dalam pasal 337 dalam KUHP baru, di mana melukai atau menyakiti hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau melakukan hubungan seksual dengan hewan akan dikenai pidana penjara 1,6 tahun penjara. Di Indonesia, kumpul kebo itu dianggap hal yang melanggar suatu norma loh. Apa sih kumpul kebo itu? Jadi, kumpul kebo itu merupakan dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah seperti seorang suami istri tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Nah, dalam KUHP baru, kumpul kebo ini diatur dalam pasal 411 dan 412. 411 mengenai perzinaan dan 412 mengatur tentang tinggal dalam satu rumah tanpa ada suatu ikatan pernikahan. Nah, pelaku pezina ini dapat dipidana apabila mendapatkan delik aduan dan pengaduannya pun dibatasi untuk orang-orang yang merasa akan terkena dampak dalam perzinaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunisme. Komunisme ini diatur dalam pasal 188 dan pasal 189. Pasal 188 dan pasal 189 ini mengatur tentang penyebaran paham terlarang atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi penyebaran paham terlarang atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ini seperti komunisme dan lain-lain. Baru ancaman yang dapat dipidanakan terhadap pelanggaran ini yaitu ancaman penjara 4 tahun dengan ancaman terberatnya 15 tahun yang akibatnya menyebabkan kematian atau kerusuhan. Tindak pidana pada KUHP baru pada pasal 355 disebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang dirahasiakan atau dilindungi, dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 7. Pada pasal 252 KUHP baru di Indonesia mengatur tentang praktek santet dan ilmu hitam. Dalam hal ini, seseorang dapat dihukum apabila ia mengklaim dirinya mempunyai ilmu hitam yang dapat mencelakai orang lain. Yang kedua, menyediakan praktik santet dengan tujuan merugikan orang lain. Hukuman bagi pelakunya adalah 1 tahun 6 bulan. Namun apabila mengakibatkan mati, hukuman dapat diperberat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana khusus yang dalam KUHP baru yang telah dikodifikasikan. Yang pertama itu tindak pidana berat terhadap HAM, yaitu mengatur segala suatu tindakan tentang genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini diatur dalam pasal 598 dan 599. Yang kedua, tindak pidana terhadap terorisme, mengatur segala suatu tindakan yang berkaitan dengan suatu teror ataupun komunisme. Hal ini diatur dalam pasal 600 hingga 602. Yang ketiga, tindak pidana terhadap korupsi, yaitu mengatur segala sesuatu tindakan tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini diatur dalam pasal 603 hingga 606. Yang keempat adalah tindak pidana terhadap pencucian uang. Hal ini mengatur segala suatu tindakan ilegal tentang penyelundupan ataupun pemalsuan terhadap uang. Hal ini diatur dalam pasal 607 hingga 609. Yang terakhir,
menjelaskan tentang tindak pidana terhadap narkotika, yaitu segala suatu tindakan tentang penyebaran ataupun pengakaian terhadap narkoba. Hal ini diatur dalam pasal 610 hingga 612. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga mudah dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.